Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara, salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat seorang petani sedang bekerja? Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan makanan seluruh warga masyarakat. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Seperti halnya masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan.
Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di daerah pantai. Kemudian masyarakat daerah laut. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Selanjutnya, masyarakat daerah sungai. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Nah, seperti pada gambar, pasar jenis tersebut dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli ini dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya tersebut, pasar terapung juga menjadi objek wisata. Masyarakat daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya ada masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Begitu juga dengan masyarakat daerah sabana. Di daerah yang bercurah hujan rendah seperti di Nusa Tenggara Timur ditemukan banyak sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi semak dan beberapa pohon. Masyarakat memanfaatkan daerah sabana untuk kegiatan peternakan. Hewan ternak yang diusahakan di daerah sabana antara lain sapi dan kuda. Sekarang tugas untuk kalian, identifikasilah aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Nah, coba kalian perhatikan tabel tersebut. Seperti contoh, yang pertama, aktivitas ekonomi di daerah pantai. Aktivitas ekonomi di daerah pantai meliputi penyewaan alat-alat menyelam. Juga bisa penyewaan perahu untuk keliling di daerah pesisir pantai dan lain sebagainya. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Kerjakan di buku tulis kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.